Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 8 Maret tahun 2026. Bab 3651, Guntur datang. Bab 10.561 sampai dengan bab 10.565, kegagalan memasuki gerbang kelahiran kembali membuat Wu Bolin merasa telah melewatkan kesempatan yang luar biasa. Tetapi sekarang, melihat Ye Chen, ia merasa itu adalah keberuntungan dari surga. Ia telah melewatkan kesempatan besar, Audio tetapi milik kesempatan Sobter kecil Channel. telah diberikan kepadanya. Karena Wu Feiyan telah lama mengatakan bahwa siapapun yang dapat menangkap orang atau kekuatan misterius yang telah menentang perkumpulan Po King akan menerima hadiah terbesar sejak berdirinya perkumpulan tersebut. Meskipun ia tidak berharap menjadi gubernur komando 5 pasukan, Wu Feiyan pasti akan menawarkannya beberapa ramuan, senjata sihir, dan teknik kultivasi. Dengan pemikiran ini, tatapannya ke arah Ye Chen tidak mengandung amarah, melainkan menyerupai tatapan seorang petani yang menemukan panda liar. Ye Chen sekarang sepenuhnya siap untuk melawan orang tua ini sampai mati. Ia selalu mahir dalam memanipulasi mentalitas orang. Menyadari bahwa ia bukan tandingan Wu Bolin, ia sengaja mengejeknya. "Pak Tua, kau telah dikejar-kejar tentara Amerika di Antartika seperti anjing liar begitu lama, dan sekarang kau mencoba bersikap sok tangguh di depanku." Mata Wu Bolin langsung menajam, dan ia menggertakkan giginya sambil mengumpat, "Bajingan, kukira orang-orang Jepang itu secara tidak sengaja ditemukan oleh negara mereka sendiri. Tapi sekarang sepertinya, ayolah, kau merusak rencanaku." Ye Chen tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja, bagaimana mungkin aku membiarkanmu, anjing tua, memperlakukan Antartika seperti halaman belakangmu sendiri?" Ia kemudian menambahkan dengan tawa dingin dan mengejek, "Tapi kau pengecut tua, kau telah datang sejauh ini, dan kau bahkan menggali lubang Audio sedalam milik lebih dari Sobter 1000 meter Channel. untuk bersembunyi. Apakah kau begitu takut ditemukan?" Mendengar ini, Wu Bolin tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang menggelegar bergema di hamparan es Antartika yang luas, bergetar di antara gunung es rendah di belakangnya. Ye Chen mengerutkan kening, memperhatikan tawa yang menyeramkan itu. Ia berpikir dalam hati bahwa ketahanan mental lelaki tua ini lebih baik dari yang ia duga. Ia telah menghinanya begitu banyak, namun ia sama sekali tidak marah. Wu Bolin tertawa lama sebelum perlahan-lahan tenang, menatap Ye Chen dengan penuh minat dan bertanya, "Apakah kau tahu mengapa aku tertawa begitu riang barusan?" Ye Chen menjawab dingin, "Karena kau sakit, bajingan." Wu Bolin meraung. Senyumnya menghilang, menunjuk Ye Chen dan berteriak, "Bocah, jangan berani-beraninya kau mencoba merusak tekadku di sini. Aku hanya ingin membunuhmu hari ini, bukan menyiksamu.
Jadi sebaiknya kau jaga ucapanmu, atau aku akan mencabik-cabikmu. Ye Chen mencibir, Pak Tua, tidak masalah jika aku tidak bisa mengalahkanmu. Setidaknya aku bisa mengalahkanmu secara verbal. Bagiku, mati sebagai satu bagian tidak berbeda dengan mati sebagai 100 bagian. Silakan bunuh aku jika kau berani. Tapi kita lihat saja apakah kau punya nyali. Dasar bajingan tua. Wu Bolin menggertakkan giginya, mengangguk sedikit, memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bagus sekali, kau memang punya pendirian. Tapi dalam istilah modernmu, sopan santunmu agak rendah. Ye Chen tertawa. Lalu kenapa? Kalau kau berani, datang dan bunuh aku. Jangan hanya berdiri di sana dan bicara. Kau tidak bisa mengalahkanku dengan kata-kata. Wajah Wu Bolin memucat karena marah. Dia juga ingin mengutuk Ye Chen, tetapi merasa dirinya bukan tandingan Ye Chen. Jadi dia mengubah pendekatannya dan memutuskan untuk menyerang jantungnya. Dia menatap Ye Chen dan mencibir. Anak muda, kau mungkin berpikir kau telah melakukan pekerjaan hebat dengan mengganggu pengungkapanku dan membuatku dikejar oleh tentara Amerika, bukan? Ya, Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata, tidak hanya cantik, tapi bukan hanya cantik biasa. Bukankah kau senang dengan itu? Wu Bolin tertawa. Awalnya, aku sangat tidak senang, tetapi kemudian aku sangat bahagia. Sejujurnya, setelah kau memaksaku ke sini, aku secara tidak sengaja menemukan gerbang kenaikan yang ditinggalkan oleh para kultivator dari sebelum zaman akhir Dharma di bawah tanah. Ini adalah tujuan utamaku datang ke Antartika. Kupikir itu mustahil untuk ditemukan. Tetapi tanpa diduga, itu datang kepadaku tanpa usaha apapun, harus kukatakan. Hidupku benar-benar beruntung. Audio milik Soft Pada titik Channel. ini, Wu Bolin mencibir lagi dan melanjutkan. Tentu saja, aku juga harus berterima kasih padamu untuk semua ini. Karena semua ini berkatmu. Ekspresi Ye Chen langsung berubah sangat buruk. Meskipun dia tidak tahu apa itu gerbang kenaikan, melihat sikap Wu Bolin yang bersemangat dan arogan, dia tahu itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jadi, dia tanpa sengaja membantu Wu Bolin menemukan harta karun yang tak tertandingi ini. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa sangat tertekan. Bukankah ini hanya omong kosong? Setelah semua itu, aku tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Sebaliknya, aku memberi mereka kesempatan yang luar biasa. Bagian terburuknya adalah aku salah paham tentang hal misterius di dalam diriku. Bajingan itu pasti membawaku ke sini karena dia menemukan apa yang disebut gerbang menuju pencerahan. Bukan karena sengaja menipuku untuk datang ke sini dan mati. Tak heran mereka bilang keberuntungan berpihak pada yang berani. Ini bukan bahaya biasa. Melihat ekspresi Ye Chen yang berubah sangat buruk, Wu Bolin merasa sangat lega. Dia mengelus janggutnya dan tertawa. Nak, apakah kau sangat kesakitan, kesal, dan frustrasi sekarang? Aku sangat memahami perasaan itu. Sejak aku datang ke benua Antartika ini,
Satu masalah demi masalah terjadi hingga baru-baru ini ketika keadaan akhirnya berbalik. Hari ini adalah hari paling bahagia yang pernah kualami sejak menginjakkan kaki di Antartika. Saat mengatakan ini, mata Wu Bolin tiba-tiba menajam, dan dia berteriak dengan marah. "Nak, sekarang kau tahu bahwa kau telah menembak kakimu sendiri. Jadi pergilah dengan penyesalan dan kekesalan." Setelah melampiaskan amarahnya, Wu Bolin segera memutuskan untuk membunuh Ye Chen. Dia memegang pedang panjang dan bergegas menuju Ye Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen berpikir dalam hati, selama ini aku mengejar aurora borealis, dari titik paling utara hingga titik paling selatan bumi. Aku belum sempat memurnikan senjata sihir baru. Pedang penembus jiwa sudah lama hilang. Meskipun aku bisa mencapai efek serupa dengan benda lain sebelumnya, benda-benda itu pasti tidak akan berguna untuk Wu Bolin. Satu-satunya yang bisa kugunakan mungkin adalah token petir. Ya, token petir. Ye Chen tiba-tiba bersemangat. Meskipun dia telah bermain-main dengan token petir untuk waktu yang lama dan Audio berkali-kali, milik Sopter token Channel. petir yang sekarang terbuat dari kayu yang disambar petir ketika Ibu Puca gagal dalam cobaan beratnya. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat benda itu. Satu-satunya saat dia menggunakannya adalah untuk menarik petir untuk Ibu Puca di Danau Dianci. Dia belum pernah benar-benar menggunakannya dalam pertempuran sebenarnya. Sekarang, dia akan berlatih pada tetua dari masyarakat Qing yang hancur ini. Jadi, melihat Wu Bolin semakin mendekat kepadanya seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, Ye Chen sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia memegang token petir dan menunggu pertempuran. Tepat ketika Wu Bolin berada kurang dari 100 kaki jauhnya, Ye Chen tiba-tiba mengangkat token petir dan berteriak, "Petir, datang!" Wu Bolin sudah mengarahkan pedangnya ke Ye Chen, tetapi dia belum mengerahkan banyak energi spiritual. Dia merasa tidak perlu mengeluarkan banyak energi spiritual untuk membunuh seorang pemuda seperti Ye Chen. Namun, dia tidak menyangka Ye Chen, yang tidak membawa apapun, tiba-tiba mengeluarkan artefak magis. Sebelum dia sempat melihat seperti apa bentuknya, awan gelap tiba-tiba memenuhi langit malam Antartika yang cerah. Ini terlalu aneh, karena di tempat yang sangat dingin seperti Antartika, awan gelap hampir tidak ada. Bahkan jika ada kilatan petir sesekali, itu hanya akan terjadi di tepi semenanjung Antartika. Sementara ini adalah jantung Antartika. Meskipun Wu Bolin tidak memahami hal-hal ini, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di Antartika, di mana langit selalu penuh bintang dan hampir tidak ada awan. Dia secara khusus bertanya kepada tim peneliti Jepang, dan mereka menyimpulkan bahwa musim dingin di Antartika adalah waktu terdingin dalam setahun, dan molekul air di udara membeku menjadi kristal es, sehingga pembentukan awan hampir mustahil. Tapi mengapa gerakan sederhana anak ini langsung menciptakan lapisan awan yang tebal?
Yang lebih aneh lagi adalah cahaya samar kilat yang memancar dari dalam awan-awan itu. Dia bergumam, anak ini bisa memanggil kilat surgawi. Tepat saat itu, sambaran kilat, setebal mangkuk, tiba-tiba menyambar langit, bergemuruh dari atas awan hingga tepat di depannya sebelum meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, bersambung.